Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat sekalian. Berjumpa lagi dengan saya ya di channel kesayangan kita bersama, channel Erfadli, channel yang berisikan mengenai informasi terkait dengan perkembangan perpajakan di Indonesia. Nah, mungkin pada hari ini ya saya akan sharing ya terkait dengan apa sih itu perpajakan? Ya, mungkin sobat sekalian ada yang sudah tidak asing lagi terkait dengan kalimat ya, kalimat pajak, teks atau mungkin juga ada yang withholding tax ya, sudah tidak asing lagi di telinga sobat sekalian. Nah, bahkan ada juga yang punya persepsi begitu dengar kata pajak atau tax ya, langsung di benak kita ataupun di benak sobat sekalian yang belum mengetahui terkait dengan apa itu pajak, wah itu berat ya. Itu menyengsarakan, menyusahkan rakyat ya. Penghasilan kita dipotong ya. Tapi sebetulnya tidak seperti itu sobat sekalian. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit sharing terkait dengan apa itu pajak ya. Oke, kita bisa lihat ya terkait dengan pembahasan mengenai pajak ya. Nah, pembahasan kita hari ini ya kurang lebih ada 6 poin ya. Yang pertama, pengertian pajak itu sendiri, unsur-unsur perpajakan, makna dari pajak itu sendiri ya, landasan filosofi dalam pemungutan pajak, prinsip pemungutan serta asas pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Nah, kita bisa lihat di sini pengertian pajak ya. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi ataupun badan. Badan di sini perusahaan ya. Dalam artian badan yang memiliki eh, apa dasar hukum ya, akta pendirian ya. Contohnya kita bisa mengetahui ada CV, firma atau bahkan PT ya. Itu yang dinamakan sebagai badan. Nah, pajak itu bersifat memaksa. Kenapa bermaksa? Karena berdasarkan oleh undang-undang. Nah, selain itu, pajak juga tidak mendapatkan imbal jasa secara langsung ya. Digunakan untuk keperluan negara yang sebesarnya untuk kemakmuran dari rakyat ya. Hal ini pengertian pajak tersebut tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang KUP ya nomor 28 tahun 2007. Kita bisa lihat ya keyword ataupun unsur-unsur dari perpajakan itu sendiri. Tadi di awal ya di slide ini kita bisa lihat pengertian tentang pajak. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita tarik kesimpulan ataupun keyword yang bisa kita jadikan sebagai apa sih pajak itu? Ya, pajak itu yang pertama iuran atau pungutan. Yang kedua, pajak bisa dipaksakan. Kenapa dipaksakan? Karena ada dasarnya, ada undang-undangnya. Jadi ketika ada fiskus ya ataupun petugas pajak dari KPP itu menagih kita, memberikan kita surat tagihan pajak, contohnya STP ya. Mereka tidak bisa semena-mena ya. Karena apa? Dasar untuk menerbitkan STP itu adanya undang-undang. Begitu pula penentuan tarif pajak pun juga diatur di undang-undang. Ketika kita selaku wajib pajak tidak melakukan kewajiban kita untuk melakukan penyetoran ataupun dari penghasilan kita tidak dipotong ataupun tidak dipungut ya, fiskus berhak untuk menagih ke kita. Dasar mereka apa? Undang-undang. Sehingga pajak itu bersifatnya dapat dipaksakan ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan undang-undang. Nah, selanjutnya ketika kita membayar pajak, kita tidak memperoleh kontraprestasi secara langsung. Maksudnya gimana? Ya, kontraprestasi secara langsung ini kita tidak mengetahui, ya, kita tidak mengetahui dari pajak yang kita bayarkan ke kas negara, ya, ataupun dari penghasilan yang kita terima lalu dipotong oleh
lawan transaksi kita, kita tidak tahu ya uang tersebut ya dari penghasilan kita tersebut digunakan untuk ya pembangunan di mana, di wilayah negara kita di sebelah mana ya, ataupun apakah itu untuk pembangunan, untuk sektor pembangunan atau sektor yang lain, kita tidak mengetahui. Makanya dalam hal ini pajak, kita ketika kita melakukan pembayaran pajak, kita tidak memperoleh kontra prestasi secara langsung ya. Nah, selain itu pajak digunakan untuk pengeluaran umum pemerintah yang berimbas atau berdampak ya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Itu demikian yang dinamakan dengan unsur-unsur ataupun keyword dari pajak itu sendiri. Nah, tadi di awal saya sampaikan ketika orang dengar pajak, wah, nyusahin rakyat, ya. Mungkin ada beberapa segelintir masyarakat yang masih punya anggapan seperti itu. Contohnya kita bisa lihat dari gambar di slide ini, ya. Dari sisi government ataupun pemerintah, ya, dan juga dari sisi people ataupun kita selaku warga negara. Warga negara yang bekerja sebagai nelayan, ini contoh ya, bekerja sebagai nelayan, dia memperoleh ikan ataupun asumsinya sebagai kita sobat sebagai karyawan ya, sudah bekerja setiap bulan memperoleh penghasilan ya di dalam bentuk digambarkan dalam keranjang ini ya. Penghasilan yang sobat terima ya diambil sebagian oleh pemerintah, dalam hal ini perpajakannya. Mungkin ada sebagian kita yang masih beranggapan seperti itu ya, tapi ini tidak sepenuhnya ya, tidak sepenuhnya persepsi ini persepsi ini kurang pas ya. Kenapa? Karena dari penghasilan yang kita terima tadi ya di awal disampaikan bahwa pajak itu dapat dipaksakan, tapi ada dasarnya. Apa? Undang-undang. Dan digunakan untuk apa? Bukan untuk kepentingan pemerintah semata. Pemerintah kan sebagai sebagai motor ya, sebagai motor untuk melakukan pertumbuhan ekonomi ya, sebagai penggerak ya, sehingga kemakmuran kita selaku rakyat itu bisa tercapai dan juga bisa kita rasakan ya itu. Nah, selanjutnya juga ada gambaran seperti ini. Ini potret pajak di Indonesia atau mungkin di negara-negara lain pun sama ya. Ada istilah namanya free rider. Apa itu free rider ya? Dari sini kita bisa lihat nih ya. Sepeda ini diasumsikan sebagai pertumbuhan ekonomi ataupun pembangunan suatu negara ya. Dan ini dua orang ini sebagai wajib pajak yang taat ya, taat melakukan kewajibannya, melakukan penyetoran, pelaporan ya terkait dengan kewajiban perpajakan. Sementara ini yang dalam keranjang ini warga negara yang tidak taat melakukan penyetoran, melakukan pelaporan pajak ya, tapi dia bisa menikmati apa? Dia bisa menikmati pembangunan ataupun dia bisa menikmati perjalanan sepeda ini tanpa harus mengeluarkan cost, tanpa harus mengeluarkan effort dan tenaga, dia bisa menikmati itu. Ya. Nah, selanjutnya ini gambaran lebih detailnya. Free rider tadi ya, dua orang yang menggawai sepeda ini sebagai wajib pajak yang taat. Ya. Di sini kita bisa lihat ya. Dari sini ya, kita bisa lihat dua orang ini ada di sini ya, ada di poin ini, dia melakukan penyetoran pajak ya, dia melakukan penyetoran pajak ke kas negara. Dari kas negara dilanjutkan ke APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Di APBN ini ditentukan pos-posnya. Dari pendapatan negara yang diterima, berapa persen untuk kesehatan, berapa persen untuk pembangunan, berapa persen untuk sektor kehutanan, pertanian dan pertahanan ya. Nah, ketika semua pos-pos APBN itu sudah terpenuhi, maka kita selaku warga negara bisa memanfaatkan fasilitas tersebut ya dalam bentuk layanan publik tentunya.
Ya, contoh paling simpel, kita bisa memanfaatkan rumah sakit dengan adanya BPJS. Kita bisa memanfaatkan fasilitas publik dalam artian keamanan, ya. Keamanan kita terjaga dengan adanya TNI dan Polri, ya. Dan juga pembangunan-pembangunan lainnya. Nah, sementara free rider tadi, dia tidak melakukan penyetoran, dia tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan ataupun undang-undang yang berlaku. Tapi dia masih bisa memanfaatkan ini, ya. Harapan kita bersama, free rider ini akan hilang dari Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita selaku wajib pajak yang taat, rugi dong, ya. Kita harus berusaha bersama-sama untuk menghilangkan free rider ini supaya apa? Supaya seluruh warga Indonesia, ya, khususnya taat untuk menjalankan kewajiban perpajakan, baik itu sisi penyetoran dan juga pelaporan dan kewajiban perpajakan lainnya. Karena apa? Nantinya akan berimbas juga kepada kita semua selaku warga negara Indonesia, ya. Kemakmuran sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, dari sini kita bisa lihat, ya, makna pajak dari segi hukum, ya. Perikatan yang timbul karena undang-undang mewajibkan seseorang memenuhi syarat yang ditentukan undang membayar sejumlah uang kepada kas negara tanpa mendapatkan imbal jasa secara langsung. Digunakan, ya, untuk membiayai pengeluaran negara dan alat mencapai tujuan di luar bidang keuangan. Maksudnya apa? Kesejahteraan rakyat. Ya, tadi secara undang-undang itu dipaksakan. Ya, kita selaku warga negara nggak bisa menolak kalau kita memang sudah masuk ke sebagai subjek pajak. Ya, subjek pajak selanjutnya ada yang namanya wajib pajak. Kita tidak bisa menolak itu. Ya. Nah, secara mikroekonomi, ya, mengurangi pendapatan individu, betul, ya, karena apa tadi, ya, di slide awal kita bisa melihat seorang nelayan ataupun kita gambarannya selaku karyawan pekerja, penghasilan yang kita peroleh terpotong, ya, terpotong oleh pajak penghasilan. Dari sisi mikroekonomi itu iya, realnya seperti itu, ya. Mengurangi pendapatan kita selaku individu, mengurangi daya beli kita. Kenapa? Karena penghasilan kita berkurang dengan adanya pajak penghasilan. Kesejahteraan kita pun berkurang. Otomatis pola hidup kita juga akan berubah. Itu makna pajak dari sisi mikroekonominya. Sementara kalau dalam sisi makroekonominya, ya, penghasilan tadi yang dalam mikroekonomi, ya, penghasilan kita selaku individu yang sudah dipotong, yang menurut kita wah merugikan kita nih, daya beli kita menurun, penghasilan kita menurun, sehingga gaya hidup kita juga otomatis berubah. Tapi dari sisi makroekonomi itu merupakan pendapatan bagi negara, ya, pendapatan bagi negara, ya. Nah, hasil pajak tersebut digunakan untuk apa? Pengeluaran umum dan pengeluaran rutin dari operasional pemerintahan yang nantinya imbasnya itu terhadap kemakmuran dari kita selaku warga negara. Nah, selanjutnya kita bisa melihat juga, ya, landasan filosofi pemungutan pajak. Landasan filosofinya kita bisa lihat, ya, pendekatan benefit approach ataupun pendekatan dari manfaat. Ya, apa itu? Ya, membenarkan negara melakukan pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dalam arti mempunyai wewenang dengan kekuatan yang memaksa. Kekuatan memaksanya apa? Tadi, ya. Pemerintah dalam hal ini fiskus, petugas pajak, itu kekuatannya bisa memaksa. Tapi mereka dilindungi oleh undang-undang. Ya. Selain itu, ya, mendasarkan bahwa negara menciptakan manfaat yang dinikmati oleh semua warga negara Indonesia, ya, yang berdiam di dalam negara tersebut. Tadi, ya, sebagai warga Indonesia berdomisili di wilayah NKRI, kita bisa memanfaatkan ataupun menikmati semua fasilitas umum yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga negara boleh dong ataupun berwenang memungut pajak dari rakyatnya. Ya, lewat apa?
lewat dasar undang-undang. Supaya apa? Supaya warganya bisa dipaksakan. Dipaksakannya secara legal, ya. Dasar hukumnya jelas, adanya undang-undang tadi, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai prinsip pemungutan pajak itu tersendiri. Dalam prinsip pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, ya, prinsip pemungutan pajak itu adanya kesamaan, ya, equality. Apa itu? Pemungutan pajak harus secara adil, disesuaikan dengan kemampuan dari si wajib pajak tersebut. Ya, hal ini kita bisa lihat contohnya apa? Di PPh 21 kita tahu, ya. Mungkin sobat sekalian juga sudah mengetahui atau sudah merasakan sendiri, ya, terkait prinsip pemungutan pajak equality ini. Kenapa? Besar tarif PPh, ya, besar tarif pajak penghasilan untuk kita orang pribadi itu berjenjang ataupun istilahnya tiering kalau dalam perpajakan, ya. Makin besar penghasilan kita, makin besar tarif PPh-nya. Ya, oleh karena itu prinsip pemungutan pajak di Indonesia mengenal yang namanya prinsip equality tadi. Jadi tenang aja, buat kita yang masih punya penghasilan belum banyak-banyak banget, ya tidak perlu khawatir. Wah, pajak saya gede nih nanti, tarif pajak saya besar nih. Nggak perlu khawatir. Karena apa tadi? Di PPh 21 ya contohnya, ya. PPh orang pribadi, ya. Tadi makin besar penghasilan kita, tarifnya berjenjang dari 5 kalau sebelum undang-undang HPP berlaku, ya. 5, 15, 25 dan 30. Makin besar penghasilan kita, makin besar juga tarif PPh kita. Jadi tidak perlu khawatir sobat sekalian, oh ini nggak adil nih mengutan pajak gua penghasilan saya kecil kok pajak saya besar. Tidak perlu khawatir, ya, karena itu sudah tercantum di undang-undang terkait dengan tarif PPh tersebut. Nah, selanjutnya selain adanya prinsip kesamaan ataupun equality, adanya prinsip kepastian. Pemungutan pajak harus jelas, tegas, dan pasti sehingga mudah dipahami oleh kita selaku wajib pajak, ya. Apa kepastiannya di mana? Kepastiannya adanya undang-undang, adanya peraturan, adanya ketentuan perpajakan yang berlaku, mulai dari undang-undang, peraturan Menteri Keuangan, peraturan Presiden, ya, dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait dengan perpajakan. Itu dasarnya jelas dan pasti. Sehingga kita tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung, wah PPh saya berapa? Wah, PBB saya berapa tarifnya? Kita tidak perlu khawatir karena adanya kepastian hukum tadi. Nah, selain itu ada namanya prinsip kelayakan. Ya, kelayakan di sini pemungutan pajak tidak ataupun jangan memberatkan wajib pajak. Karena apa? Pemungutan pajak tarifnya udah jelas, ya. Dasar hukumnya ada. Dasar ketentuan dan aturan perpajakan itu sudah jelas, ya. Selanjutnya tidak boleh memberatkan, ya. Memberatkan apa? Penyetoran sekarang mudah, ya, dengan adanya surat setoran pajak elektronik atau yang biasa kita kenal, mungkin sobat pajak juga sudah tidak asing di telinganya dengan nama dengan istilah e-billing, ya. Ya, penyetoran melalui elektronik. Kita tidak perlu repot-repot ke bank persepsi, ya, ataupun ke pos, ya, dengan untuk membayar pajak. Kita tidak perlu repot-repot lagi, ya. Kita bisa menggunakan fasilitas ATM, contoh mobile banking atau internet banking, ya, sehingga kita tidak diberatkan ataupun disulitkan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Itu dari sisi penyetoran. Dari sisi pelaporan pun sama. Kita tidak perlu repot-repot lagi ke KPP, ya. Kita bisa melapor SPT kita melalui mekanisme e-filing, ya, sehingga sudah pemungutan pajak dan pelaporan pajak pun sudah tidak ada isu seharusnya, ya. Kita sudah diringankan dengan adanya surat setoran pajak elektronik tadi. Nah, prinsip yang berikutnya itu prinsip ekonomi. Dalam pemungutan pajak mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan tidak melebihi hasil dari pungutannya. Terkait poin 4 ini, ya, dalam hal ini berlaku di Fiskus, ya.
seorang fiskus atau petugas pajak dari KPP ketika melakukan penagihan ke kita selaku wajib pajak ini pasti memperhatikan prinsip ekonomi ini, ya. Mekanisme penagihannya banyak cara, ya. Banyak cara yang dilakukan oleh fiskus dalam hal menerapkan prinsip ekonomi ini. Tentu, ya, ini menjadi parameter dari mereka. Kenapa? Masa iya dia akan melakukan penagihan, mekanisme penagihan dengan biaya yang besar, sementara pajak yang akan ditarik ataupun yang ditagih oleh mereka biayanya apa? Biayanya lebih besar dari nominal pajak ya. Ya, ini tidak boleh seperti itu. Karena itu prinsip pemungutan pajak untuk prinsip ekonomi itu penting, tetap harus dilakukan. Ya. Selain prinsip pemungutan, ada juga asas pemungutan pajak. Apa aja? Dalam pemungutan pajak ada yang namanya asas domisili, ya, asas tempat tinggal, di mana wajib pajak itu berada, ya, di mana subjek pajak itu berada. Negara berhak mengenakan pajak atas semua penghasilan, ya, semua penghasilan dari wajib pajak yang tinggal di wilayah Indonesia. Berhak dia. Ya, dalam perpajakan ada yang namanya wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Ya. Apa itu? Mungkin di pembahasan selanjutnya kita akan coba bahas itu. Ya. Jadi semua penghasilan wajib pajak yang berada di wilayah Indonesia boleh negara untuk mengenakan pajak tersebut dari penghasilan yang diterima oleh wajib pajak tadi. Ya, baik itu yang berasal dari dalam negeri ataupun yang berasal dari luar negeri. Contoh, sobat sekalian punya penghasilan dari dalam negeri, memiliki penghasilan, sementara dari luar negeri juga sobat pajak punya penghasilan sendiri, ya, punya penghasilan tambahan dari usaha yang ada di luar negeri. Pemerintah berhak untuk melakukan pemungutan penghasilan baik itu yang ada di luar negeri ataupun di luar negeri tadi yang sobat terima dari penjalankan usaha tadi, ya. Selanjutnya ada asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan di mana dia tinggal, ya. Kalau asas domisili tadi, ya, asas domisili sobat jadi memiliki penghasilan dari luar negeri dan memiliki penghasilan dari dalam negeri. Mau itu penghasilan luar maupun dalam itu menjadi terhutang, ya, karena kita selaku wajib pajak di Indonesia dan sebagai subjek pajak Indonesia. Sementara kalau asas sumber, ya, negara boleh mengenakan pajak dari penghasilan yang bersumber dari wilayahnya sendiri. Contoh, ada ekspatriat, ya, yang bekerja di Indonesia. Ekspatriat bekerja di Indonesia, dia memperoleh penghasilan dari Indonesia, tapi dia bukan warga negara Indonesia, ya, dia bukan warga negara Indonesia. Karena dia memperoleh penghasilan dari Indonesia, negara Indonesia berhak memungut ataupun mengenakan pajak dari penghasilan ekspatriat tadi, ya. Ini yang dinamakan sebagai asas sumber, ya. Yang selanjutnya ada asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misal, pajak bangsa asing Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan kebangsaan Indonesia tadi, ya, asas sumber yang sudah saya contohkan sebelumnya, ya. Ekspatriat bekerja di Indonesia, negara berhak tidak melihat dia itu WNI atau dia WNA, pokoknya penghasilan yang diterima di Indonesia, negara berhak untuk melakukan pengenaan pajak dari penghasilan tersebut. Itu yang namanya asas kebangsaan. Oke, sampai sini penjelasan saya terkait dengan pengertian, ya, sampai dengan asas pemungutan pajak, ya. Jangan lupa untuk like and subscribe, ya, channel YouTube saya di Erfadli. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.